Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar trading forex bareng lagi ya, bareng sama teman-teman semuanya. Kita akan melanjutkan untuk materi trading forex dari nol teman-teman. Kita sudah sampai di episode ke-34. Ya, ini episode yang sangat penting ya teman-teman, dimana kita akan membahas tentang permodalan dalam dunia trading forex. Jadi teman-teman semuanya, modal itu adalah salah satu unsur yang paling penting ya dalam dunia trading. Karena trader yang sukses itu satu, punya modal. Dua, punya teknik ya. Tiga, punya psikologi trading yang bagus. Jadi ketiga hal ini itu harus dipunyai atau harus dimiliki oleh seorang trader. Dan kali ini kita akan bahas poin yang satu ini dulu, tentang permodalan. Berapa modal yang ideal untuk seorang pemula yang baru mulai trading, dan tentang modal kita akan bahas lengkap. Tapi sebelum itu, buat teman-teman semuanya yang kira-kira masih awam, silahkan tonton dari episode 1 terlebih dahulu. Ya biar tahu apa itu trading forex, bagaimana cara mulainya, siapa saja yang terlibat, kelebihan dan kekurangannya, cara buka akun dan lain sebagainya, termasuk istilah-istilah penting yang paling basic dalam dunia trading. Oke ya teman-teman, kita akan bahas lengkapnya ya dalam kesempatan kali ini tentang permodalan ya, modal dalam trading forex ya. Tapi sebelum itu seperti biasa ya teman-teman, kita akan simak dulu untuk sponsor yang satu ini. Buat teman-teman yang mau trading forex, silahkan daftar di broker Efek Pro ya, salah satu broker forex terbaik di dunia. Dan di Efek Pro ini untuk khusus pengguna dari Indonesia ada promo hujan hadiah ya. Ini dari 19 September hingga 19 Oktober. Teman-teman buka akun aja ya melalui link yang ada di deskripsi video, kemudian deposit minimal 200. Lalu teman-teman trading, setiap 2 lot itu akan mendapatkan satu undian ya, satu tiket undian seperti itu. Nah nanti teman-teman kalian bisa mendapatkan tiket undian untuk diundi mendapatkan motor Scoopy, iPhone 16 Pro, Apple Watch Series, sampai dengan uang tunai $450. Intinya teman-teman daftar aja di Efek Pro, kemudian trading sebanyak-banyaknya. Nanti setiap 2 lot itu dapat satu tiket undian seperti itu ya. Nah untuk daftarnya teman-teman bisa menggunakan link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman semuanya, jadi seperti saya bilang di awal tadi, bahwa untuk menjadi seorang trader itu harus punya 3 hal ini. Pertama adalah modal, uang yang harus diputarkan. Yang kedua adalah teknik ya, teknik dan sistem yang jelas. Kapan buy, kapan sell, kapan SL, kapan TP, kapan harus masuk, kapan harus keluar, kapan harus menunggu, dan lain sebagainya. Itu teknik atau sistem. Kemudian yang ketiga adalah psikologi, tentang mental dan pembawaan dalam trading. Tapi kita akan bahas poin yang pertama terlebih dahulu khusus di video ini. Modal ya. Berapa modal yang ideal untuk mulai trading? Nah, ini seringkali menjadi pertanyaan ya untuk teman-teman yang masih pemula. Sebenarnya begini teman-teman. Seorang trader forex itu kebanyakan dari kelas menengah ke bawah, sorry to say. Banyak orang ya yang masuk ataupun nyemplung ke dalam dunia trading itu kelas menengah ke bawah. Ya ada orang-orang kaya yang punya modal gede tapi jumlahnya cukup sedikit. Alhasil kenapa? Alhasil adalah banyak orang yang tidak punya modal gede. Nah, apakah ini masalah? Ya, masalah teman-teman. Jadi begini, bicara masalah modal teman-teman ya, sebenarnya yang ideal itu adalah yang mencukupi kebutuhan. Kebutuhan dalam artian adalah yang mencukupi keinginanmu. Itu adalah yang ideal. Oke, tak kasih contoh dulu ya, Kamu itu setiap bulan itu pengen profit berapa? Pengen profit berapa gitu? Punya gambaran ya. Ini masalah keinginan. Itu harus diimbangi dengan modal yang ideal atau memadai. Karena kalau keinginan kalian lebih besar daripada modal yang kalian punya, itu pasti kolaps, teman-teman. Jadi kunci utama tentang modal ideal itu adalah yang mencukupi keinginanmu. Tak ganti ya keinginan ya. Oke bang, saya pengen menghasilkan dari dunia trading ya $500 per bulan atau sekitar 8 juta ya. Bisa di atas UMR dikit lah untuk tahun 2025 ini.
Maka modal ideal yang saya sarankan ya, kalau teman-teman pengen $500 adalah $5.000 ke atas. Syukur-syukur di atas 5.000 ya. Kalau $5.000 itu target $500 itu teman-teman itu adalah 10%. Ini agak keberatan sebenarnya. Makanya kita bisa naikkan. Kalau teman-teman memang mau tradingnya santai, pengen hasil $500 per bulan, kalian bisa pakai modal 10.000 dengan asumsi penghasilan kalian sebulan adalah 5% dari modal. Oke, teman-teman, ini adalah minimum. Kalau teman-teman cek ya di sini portofolio trading forex. Portofolio trading forex, adakah yang punya saya? Nah, di sini setahun itu 140% ya. Pernah tak bukain. Jadi kalau di rata-rata tiap bulan, tapi ini untuk orang yang sudah bisa trading ya, teman-teman. Setahun itu 140%. Itu pas lagi benar-benar bagus, teman-teman. Tapi jeleknya saya pernah setahun itu cuma 90%. Oke, tak ambil jeleknya ya teman-teman. Kita bicara masalah modal dan target deh, biar nanti teman-teman punya gambaran. Setahun itu saya pernah cuma 90% dari modal ya. Jadi dari $20.000 setahun itu profitnya nggak nyampe 20.000. Yang artinya ketika saya bagi 12 teman-teman, bagi 12 bulan ya, ini ketemu berapa? Ini kecil teman-teman per bulannya. Oke ya, coba deh pakai kalkulator ya. Kalkulator 90 bagi 12 ya teman-teman. 7,5% per bulan. Ya. Kalau di rata-rata profit saya segini. Paling jelek ya dalam 5 tahun terakhir. Tapi tiap bulan itu nggak nentu teman-teman. Kadang itu 5%, kadang itu 10%, kadang itu 3%, kayak gitu. Nggak bisa kalau flat tiap bulan 5% itu nggak bisa. Ya, ini realita tentang trading teman-teman. Kalau buat teman-teman yang biasanya seminggu 100%, itu biasanya akun kalian habis kok. Nggak mungkin akun kalian bertahan kalau profit kalian modelannya kayak gini. Ya, nggak bisa. Itu biasanya modalnya kecil, profitnya gede, tapi habis itu margin call. Tak kasih hitung-hitungan yang realistis. Bahwa sebulan itu segini teman-teman. Kadang saya 5%, kadang saya 10%, kadang saya 3%. Oke, tak ambil tengah 5% aja ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman pengen setiap bulannya itu adalah dapat $500, maka modal ideal yang kalian gunakan itu adalah 10.000. Oke. Ya, sampai di sini sudah punya gambaran ya. Tapi kalau kalian nggak percaya silahkan nanti buktikan sendiri ya. Trading aja kalian bisa bertahan berapa lama. Karena target kalian yang terlalu tinggi dalam persentase itu akan menjamin akun kalian tidak awet teman-teman. Pasti itu. Jadi kalau teman-teman pengen punya penghasilan $500 minimal per bulan atau rata-rata per bulan, pakailah modal $10.000. Itu ideal. Dengan hitung-hitungan ya, lotnya 0,1 ya, sampai dengan maksimal adalah 0,4 lah, 0,5 maksimal. Kalau di pair-pair yang agak berbahaya, kalian pakai aja lot kecil. Kecuali memang jam terbang kalian sudah berpuluhan tahun, ya terserah. Itu udah beda cerita. Ini untuk pemula. Oke ya teman-teman, tak kasih gambaran seperti itu. Aduh bang, saya kok jauh banget ya modalnya. Kalau $10.000 kok jauh banget ya. $10.000 itu kan sekarang itu kan 162 jutaan teman-teman ya. Naik turun lah ya. Aduh, duit dari mana gitu bisa punya modal 162 juta buat trading gitu teman-teman. Nah gini teman-teman, gimana kalau saya cuma punya modal $100 ya, cuma punya modal $200 ya,
Kalau memang kalian cuma punya modal ya ratusan dolar, ini jangan buat nyari uang teman-teman. Buatlah belajar. Belajar tuh gimana? Belajar tuh ya entry yang benar itu gimana ya. Kemudian rajin disiplin SL itu gimana ya. Rajin disiplin SL itu gimana. Ya, disiplin money management itu gimana, psikologi trading itu gimana, ya menjaga mental tetap aman dan sabar itu gimana. Inilah kegunaan uang yang teman-teman ada sekarang gitu. Misalkan teman-teman punya 100 dolar, 200 dolar, buatlah ini teman-teman. Ini itu nggak mungkin bisa memenuhi keinginan kalian, nggak bisa. Saya yakin ya semua orang di Indonesia yang mungkin sudah usianya ya lulus SMA ke atas lah, saya yakin kalian itu pengen duit ya per bulannya itu minimal 5, 10 juta, 15 juta. Itu untuk orang kalangan kelas menengah ke bawah. Kalau kalian pakai modal 100 dolar, 200 dolar buat memenuhin keinginan kalian, nggak bisa bro. Yang ada kalian nanti akan lotnya begini 0,1 lot. Akhirnya apa? Profit sekali banyak, habis kalian nol gitu. Jadi modal kecil itu teman-teman, gunakanlah untuk belajar ini. Belajar entry yang benar. Contoh ya, oke deh bang, saya punya modal 200 dolar. Boleh nggak belajar trading? Boleh gitu. Untuk belajar ya, bukan untuk menghasilkan uang teman-teman. Jadi untuk apa uang 200 dolar ini? Belajar aja. Pertama disiplin lotnya ya. Saya pakai nih 0,01 nih bang, oke ya. Yang kedua belajar teknik. Oh ya saya pakai price action, saya buy kalau kayak gini, saya sell kalau kayak gini, saya sabar nunggunya. Itu tentang psikologi trading. Saya kalau loss ya nggak uring-uringan, nggak emosian. Belajar aja teman-teman, pakai modal ini. Nah ini bertahan dulu ya. Bertahan dulu ya 6 bulan ya, 12 bulan, 2 tahun ya. Nah selama 2 tahun inilah kalian nabung teman-teman. Nah mungkin kalian akan naik level gitu. Nanti suatu saat kalau kalian 200 dolar ini bisa bertahan 6 bulan, 12 bulan, 2 tahun. Nah 2 tahun kalian nabung, mungkin kalian bisa sampai punya modal 2000 dolar. Kalian akan bisa mengelola 2000 dolar ini kalau 200 dolar ini sudah lolos di sini. Tapi kalau 200 dolar ini masih margin call, sebulan MC, deposit lagi, percuma, kalian megang segini pun belum tentu bisa. Apalagi nanti kalian harus megang segini, apalagi segini. Karena pada dasarnya orang yang disiplin pakai modal kecil, pakai modal gede, dia akan disiplin juga. Orang yang awur-awuran pakai modal kecil belum tentu bisa pakai modal gede. Gitu. Saya kasih opininya seperti ini aja ya, biar teman-teman semuanya tergiring ke jalan yang benar gitu. Jadi gini ya teman-teman, kalau modal kalian masih kecil, belajarlah 3 hal ini ya, disiplin lot ya, teknik, psikologi trading gitu. Nah nanti ya sambil kalian belajar ini, sambil kalian nabung tuh selama 2 tahun gitu. Memang trading itu nggak bisa yang kayak oh hari ini saya mau belajar, bulan depan ngasilin, nggak bisa bro ya. Banyak orang yang pengen seperti itu tapi ujung-ujungnya margin call. Nggak bisa. Trading itu butuh jam terbang yang tinggi untuk bisa menghasilkan uang. Oke teman-teman ya, mungkin suatu saat ya teman-teman mulai dulu dari 200 dolar, katakanlah bertahan selama 6 bulan sambil kalian nabung, ataupun 1 tahun, ataupun sampai 2 tahun. Nah nanti kalian akan naik level gitu, dari 200 dolar ya, awalnya 200 dolar gini ya, 200 dolar ini setahun ya, setahun tidak MC ya, kalian lolos nih. Nah nanti tahun berikutnya kalian mungkin akan naik level ke 2000 dolar sambil kalian nabung ya, bukan berarti 200 ini jadi 2000 dolar. Ini sedapatnya aja. Trading itu sedapatnya, nggak bisa kalian targetin 5% per bulan kalau kalian belum benar-benar bisa gitu
Ya sedapatnya aja setahun ini. Yang penting tidak MC aja. Yang penting kalian paham cara buy dan sell yang benar, cara lot yang benar, cara disiplin MM yang benar. Nah, nanti di tahun berikutnya kalau kalian punya modal, kalian naik level gitu. Nah, di sini mungkin teman-teman sudah mulai ada hasilnya ya, meskipun kecil. Kalian sambil nabung lagi gitu. Sekalian naik level ke sini. Ini mungkin mulai bisa terasa gitu. Sambil nabung lagi kalian naik level ke sini. Nanti akan mudah apa ya, bukan mudah sih, nanti teman-teman akan bisa menghasilkan uang gitu teman-teman semuanya ya. Jadi kalau teman-teman tanya modal yang ideal, kalau menurut saya sih $10.000 ya. Dengan lot 0,1 kalian trading bisa santai, dan kalian mungkin bisa nargetin sekitar ratusan dolar per bulan, nggak nyampe 1.000. Tapi teman-teman, kalau memang gini, ada sebuah hukum teman-teman dalam dunia trading itu. Ketika keinginan rendah ya, itu akun awet terus profitnya tinggi. Nanti teman-teman akan ketemu momen-momen di mana kalian buy naiknya tinggi banget, kalian sell turunnya dalam banget. Itu pasti ketemu ketika akun kalian awet. Tapi kalau akun kalian saja nggak awet ya kalian nggak akan ketemu itu. Jadi keinginan tuh rendah aja, masalah target tuh sedapatnya lah kalau perlu, nggak usah ditarget lah gitu. Yang penting kalian trading aja dengan benar, analisa dengan benar, nanti dapatnya sedapatnya. Pasti nanti teman-teman akan ketemu momentum-momentum yang bagus. Wah, sehari ini bagus banget marketnya nih, kayak gitu. Kalian akan ketemu momen seperti itu teman-teman. Jadi ada sebuah rumus kayak gini. Oke ya gitu ya teman-teman, pembahasan masalah modal. Kalian mau belajar pakai modal berapapun itu ya hak kalian ya teman-teman. Tapi saya kasih tahu sebuah fakta bahwa kalau modal kecil pengen mengcover keinginan orang rata-rata di Indonesia itu nggak bisa di trading. Keinginan orang rata-rata di Indonesia ya pasti jutaan. Kalau pakai modal puluhan dolar ya nggak bakalan bisa. Ya ada yang bisa, ya mungkin ada yang protes. Nyatanya ada di luaran sana yang modal $10 tahu-tahu jadi $500 ada. Tapi apakah hal seperti ini bisa diulang secara konsisten? Nggak bisa teman-teman. Nggak bisa konsisten kayak gini. Kadang-kadang ada yang seperti ini, tapi banyak yang seperti ini teman-teman. Karena apa? Karena lotnya pasti over. Lebih banyak yang seperti ini. Kalau kalian mau modelan kayak gitu, nanti jadinya malah kayak gini. Jadinya nol teman-teman. Karena apa? Kena badai, margin call. Target yang terlalu besar pasti tidak baik. Itu kuncinya teman-teman. Jadi saya kasih yang kecil 5% per bulan itu udah gede banget sebenarnya. Gede banget teman-teman. Apalagi kalau teman-teman pakai modal nanti $20.000 ya, $30.000 itu gede banget ya. 5% per bulan itu udah, kalau di kampung itu udah kaya sebenarnya, asli. Kalau di kampung saya itu penghasilan 5 juta per bulan itu udah bagus banget gitu. Beneran kalau hidup di kampung ya teman-teman. Kalau hidup di kota ya mungkin ya $1.000 lah minimal kayak gitu per bulan. Nah untuk mengcover $1.000 per bulan bagusnya ya pakai modal $20.000. Tapi kalau kalian modal $100 aja belum bisa bertahan, 200 aja masih sering margin call, artinya kan belum ada pola yang disiplin dalam hidup kalian, yang mana kalian belum siap untuk megang yang lebih gede gitu teman-teman semuanya. Saya nggak mau bahas yang angka segini karena saya yakin ya penonton saya itu dikit channel ini, dan kebanyakan memang hampir tidak ada yang punya segini. Saya nggak tahu sih, tapi kebanyakan angka-angkanya segini kalau saya lihat ya, trader pemula itu. Oke teman-teman ya, sekian dulu ya teman-teman. Nanti kita next untuk bahas episode yang selanjutnya.